Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka sejarah, paling tidak ada 27 peperangan yang pernah kemudian dilewati di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu peperangan yang langsung kontak fisik atau peperangan yang kemudian tidak langsung kontak fisik, ya. Dan itu kemudian terbagi menjadi beberapa, dan di antara salah satu cita-cita Rasulullah SAW itu membebaskan 3 kota. Yang kota yang pertama adalah Mekah. Maka nanti kita akan temukan di tahun ke-8 Hijriah itu ada peristiwa Fathu Mekah. Kemudian pembebasan Madinah, ya, sebagai markas dan pusat peradaban dunia pada saat itu, di mana ada Romawi dan Persia. Kemudian yang ketiga adalah mengarah kepada pembebasan Al-Quds. Dan ini peperangan-peperangan yang kemudian yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini nanti Bapak Ibu tidak lepas dari cerita tentang Baitul Maqdis, ya. Walaupun kemudian mungkin beberapa kesempatan ada yang sudah menyampaikan, tetapi saya akan menyampaikan dari sisi sejarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pembebasan Al-Quds itu adalah salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya sampaikan di mukadimah ini, ya, ada 3 cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam kota yang kemudian dibebaskan. Yang pertama adalah Mekah, kemudian Yasrib, kemudian Baitul Maqdis. Dan pada kali ini kita akan coba membahas tentang Baitul Maqdis, ya, dalam perspektif sejarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ditanya kita semua Bapak Ibu, kira-kira bangunan apa yang pertama kali Allah turunkan di muka bumi ini, Bapak Ibu? Bangunan apa kira-kira? Jawabannya adalah Ka'bah. Ya, berdasarkan ayat yang sering dibaca adalah Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Ya, bangunan pertama kali yang Allah turunkan di permukaan bumi itu adalah Mekah, ya, Ka'bah. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, bangunan yang kedua apa?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Baitul Maqdis. Nabi ditanya lagi, "Kan bainahuma?" Berapa jarak antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis? Arba'ina sanatan, 40 tahun. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Maka kalau ditanya Bapak Ibu, siapa yang membangun Baitul Maqdis? Di zaman siapa? Zaman siapa? Bapak Ibu? Zaman Nabi Adam. Bukan di zamannya Nabi Sulaiman, bukan di zamannya Nabi Daud. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam bainahuma arba'ina sanatan, 40 tahun. Baik Bapak Ibu. Nah, ada kaitan dengan Al-Aqsa dan Amul Huzni. Al-Aqsa dan Amul Huzni itu ada kaitan sejarahnya Bapak Ibu. Amul Huzni itu apa? Am itu artinya tahun, Huzni itu artinya kepiluan, kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
pada tahun ke-10 Hijri, pada tahun ke-10 diangkatnya Nabi dan Rasul, maka paman beliau yang bernama Abu Thalib itu meninggal dunia, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa paman Abu Thalib itu adalah orang yang kemudian sangat terdepan dalam membantu dakwah Nabi, dan orang yang kemudian sangat membela Rasulullah SAW di hadapan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Walaupun kemudian nanti ketika wafatnya para ulama sejarah kemudian berbeda pendapat apakah kemudian dia masuk Islam atau tidak masuk Islam. Ya, versi yang masuk Islam mengatakan dia disembunyikan keislamannya. Ada yang mengatakan enggak masuk Islam. Bunyi ayatnya adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ayat itu turun ketika Abu Thalib meninggal dunia. Ini menunjukkan tidak masuk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dulu pernah mengatakan, sesungguhnya saya meminta doa kepada Abu Thalib supaya akhaful azab, kemudian diringankan azabnya. Tahukah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azab yang ditimpakan kepada Abu Thalib itu adalah azab yang paling ringan. Dalam catatan sejarah diceritakan bahwa ketika menggunakan terompaknya maka akan mendidih di atas kepalanya. Itu azab yang paling ringan ya. Dipakaikan terompa maka di kepalanya kemudian ya, apa bahasa kita itu ya kalau mendidih seperti itu, Bapak. Yang kedua, pada tahun yang sama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah wafat. Ya, Khadijah wafat. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memiliki hati yang sangat sedih, maka disebut dengan Amul Huzni. Nah, di tahun-tahun itu kemudian orang-orang kafir Quraisy musyrik ya, kemudian semakin gencar melakukan perlawanan dan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah tidak ada pembela Nabi, yaitu Abu Thalib, Pak. Dan termasuk penyokong dananya siapa? Khadijah. Ya. Tidak ada penyokong dananya, sehingga Abu Bakar mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik bajunya ke belakang dan ke depan. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta taraha fil ardi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur ke mana? Ke tanah, sampai berlumuran kotoran. Ya, karena perlawanan yang begitu dahsyat oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin gencar, Pak. Ya, dan mungkin sebagian dai hari ini belum sampai kemudian dilempari batu, ya, dilempari apa? Kotoran, bahkan sampai ditarik bajunya, kan belum ada itu, Pak, ya. Belum ada ya, paling di demo-demo di luar aja gitu kan kalau ada gitu, Pak. Belum seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka asas usulan Zaid ibn Thabit ya, pada waktu yang bersamaan Zaid ibn Thabit itu kemudian memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan safari dakwah. Nah, ini dalil safari dakwah itu, Pak. Ya, kalau misalnya ada ustadz yang ke Palembang, ke mana? Padang, ke NTT, ke Papua, melakukan safari dakwah. Nah, ini dalilnya ini. Ada nggak dalil safari dakwah? Ini dalilnya nih, Pak. Ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian safari dakwah kemana, Pak? Bedanya safari dakwah Nabi itu nggak dibuatin panggung, Pak. Kalau ustadz kondang kan dibuatin panggung, Pak, ya. Ada fotonya, balihonya, flyernya dan macam-macam gitu. Nabi enggak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Taif, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perilaku yang tidak enak. Ya. Sebagaimana kata para ulama sejarah, qala 'azimut Taif, telah berkata orang-orang Taif. Apa katanya orang Taif? Lau tamasakta bi astaril ka'bati wa qulta ana Rasulullah ma asdaqnaka. Wa qala al-akhar ala yujidaka ghairaka la yakuna Rasulullah fa akhraju li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nisa wa sibyan yarmuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ya, para pembesar Taif mengatakan,
seandainya engkau wahai Muhammad memegang kain penutup Ka'bah, apa namanya Pak? Kiswah. Nah ini di zaman dahulu, kalau ada orang memegang kiswah sambil kemudian mengatakan dan bersumpah, itu adalah sesuatu yang sangat sakral bagi mereka. Maka kalau seandainya kata orang-orang Taif, engkau memegang ya sambil berucap dan sambil bersumpah wahai Muhammad, ya engkau adalah Rasul yang Allah utus, maka kami tidak akan percaya, kata orang-orang Taif. Dan berkata sebagiannya, benar enggak kamu ini adalah utusan Allah? Maka orang-orang Taif kemudian mengeluarkan wanita-wanita mereka, kemudian anak-anak kecil, kemudian melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ekspektasi Nabi itu tidak sesuai dengan harapan, Pak. Mau safari dakwah ke Taif dengan harapan orang-orang Taif itulah yang akan kemudian menyerukan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada peristiwa ini dalam catatan sejarah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Ada yang mengatakan didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ditimpakan penduduk negeri Taif ya gunung kepada mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak, fa innahum qaumul la ya'lamun. Bisa jadi hari ini dia tidak beriman, mungkin esok hari dia beriman, mungkin lusa dia beriman, mungkin anaknya hari ini tidak beriman, mungkin anak keturunan mereka akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kesabaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah kemudian nanti kita mengenal dalam catatan sejarah persis pada tahun ke-8 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi sejarah yang sangat besar. Dan itu adalah cita-cita pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Membebaskan kota Mekah Al-Mukarramah, maka disebut pada tahun 8 disebut dengan Fathu Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun yang sama peristiwa itu yang begitu dahsyat menggemparkan dunia pada saat itu, maka turunlah ayat yang pendek yang sering kita baca. Apa itu Bapak Ibu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dalam catatan sejarah dan dalam catatan ilmu tafsir maka disebutkan ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalamnya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir mengatakan afwaja di situ adalah orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Pada peristiwa Fathu Mekah itu adalah orang-orang yang dulu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Orang-orang negeri Taif. Maka negeri Taif itu adalah orang yang paling banyak menyumbang kaum muslimin dan orang-orang Islam pada waktu itu masuk ke dalam agama Islam di Fathu Mekah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bapak Ibu, ini menjadi bukti bahwasanya Nabi itu nggak cepat-cepat marah berdakwah. Nabi itu kalau ceramah slow, santai, nggak cepat-cepat marah. Ya. Mau yang didakwah itu banyak, mau sedikit. Itu. Makanya ya, kadang-kadang kan kita jadi ustadz kalau nggak banyak jamaahnya kadang-kadang nggak semangat menyampaikan materi, Pak, begitu, Pak. Ya. Ada yang ngundang masjid besar dan mushola kecil. Yang dipilih yang mana, Pak? Oh, kok Bapak tahu? Hah? Kok amplopnya besar katanya? Nah, kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada waktu itu ke negeri Taif kemudian tidak sabar, maka tidak ada ya orang-orang yang akan masuk Islam pada peristiwa Fathu Mekah, dan ayat itu mungkin nggak akan turun, Pak. Dan hari ini ya, kalau kita melihat Saudi Arabia ya, penyumbang terbesar hadrawat itu apa itu? Sayur-sayuran, buah-buahan itu dari negeri Taif, Bapak Ibu. Itu yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Ya, Taif itu. Coba bayangkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang Taif pada waktu itu, maka tidak ada ceritanya hari ini kita baca ayat idza jaa nasrullahi wal fath.
Nah, ini menunjukkan bahwa seorang dai, ustadz, kiai, ya penyuluh dakwah, dan kita semua harus memiliki ya hati yang sama dalam mengajak manusia dalam mengenal agama Allah. Dan perlu diingat, kita mengajak manusia itu bukan kepada kelompok, bukan kepada jamaah tertentu, bukan kepada organisasi, tetapi kita mengajak manusia itu mengenal Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada peristiwa inilah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian berkeluh kesah. Langsung disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala dengan keluh kesah yang lumayan panjang ya Bapak Ibu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam catatan sejarah mengatakan, Allahumma alaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepada Engkaulah aku mengadu kelemahanku. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan kalau ada masalah, kalau ada hal-hal yang tidak enak dalam dakwah, jangan di-share di Facebook, jangan di-share di status WA, dibuat TikTok ya tentang apa gitu. Enggak, langsung ke langit. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin, dan sebagainya. Keluh kesah kita itu kemudian sampaikan ke langit Bapak Ibu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tulis status WA. Ya. Ada, saya lihat teman saya ustadz, belum dikonfirmasi kajiannya, dia tulis ya. Dia tulis di status WA, kok belum dikonfirmasi. Ah, enggak benar ini ustadz. Nah, jangan diundang lagi nih kalau begini gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Ya. Dalam berdakwah begitu lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun yang sama, ya, di tahun yang sama, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan perjalanan ya dari Mekah menuju Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Itu yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berbicara Isra dan Mi'raj, tetapi saya akan berbicara dalam perspektif yang lain. Para nabi ulul azmi minar rusul, atau para rasul yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi artinya para nabi dan rasul yang memiliki ya kesabaran yang sangat tinggi dalam berdakwah kepada umatnya. Siapa mereka? Di antaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut dengan ya ulul azmi minar rusul. Bapak Ibu, rata-rata hampir semua Nabi ulul azmi itu kemudian ketika mereka bermasalah dengan kaumnya, maka mereka kemudian safar ke negeri Syam atau ke negeri Palestina. Mari kita lihat catatan sejarah bahwa Nabi Ibrahim ketika memiliki masalah dengan raja atau pemerintahan, pada waktu itu pemerintahnya siapa Pak? Namrud. Maka Nabi Ibrahim kemudian melakukan safar kemana? Hebron. Hebron itu hari ini di mana? Di Palestina. Ya, bukan negaranya Israel, tapi negaranya Palestina, wilayah Palestina, Hebron. Disitulah kemudian, ya, nanti dalam catatan sejarah dia memiliki istri yang namanya Sarah. Kemudian pergi ke mana? Ke Mesir. Di situ kemudian mendapatkan istri yang kedua, siapa? Hajar. Nah, dari Hajar kemudian memiliki anak namanya Ismail, kemudian dibawa ke Mekah. Di Mekahlah kemudian dia beranak pinak dan menikahi orang-orang penduduk Mekah. Maka Nabi Muhammad SAW turun dari antara orang luar Arab dengan orang Arab, ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari sisi yang lain, dari istri yang kedua, yaitu Sarah melahirkan siapa? Siapa? Ishak. Ya, dari Ishak itulah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti lahir seorang nabi yang bernama siapa? Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Ya.
Isra El artinya ilah, itu artinya Tuhan. Isra artinya hamba yang sering keluar malam. Ya. Orang yang sering keluar malam, sebagian ulama menyebutkan orang yang sering keluar malam, El itu hamba, berarti hamba yang sering keluar malam. Itu Nabi Yakub dulu sering begitu. Ada mengatakan Abdullah, ada mengatakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia memiliki saudara namanya Rum. Yang Rum ini kemudian berkelahi dengan Yakub, yang nanti dalam catatan sejarah dia kemudian pergi kemana? Pergi ke Irak, di mana kakeknya yang bernama siapa? Nabi Ibrahim berasal dari Irak, kemudian pergi ke Irak, bertemu dengan pamannya di situ namanya Laban. Ya, bertemu dengan Laban, pamannya bernama Laban. Nah, dari sisi di sini, ya, Yakub ini kemudian memiliki 12 anak. Sebagaimana dalam Quran disebutkan, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Dan memiliki 12 anak. Di antara 12 anaknya itu ada Bunyamin, ada Yusuf, ada Zabalun, ada Yahuda, ya, dan lain-lain. Ya. Dari keturunan Yahuda itulah kemudian nanti kita temukan bahwa ada keturunan-keturunan dari Nabi Daud, yang Nabi Daud itu kemudian nanti menikah dengan anaknya Talut. Ketika mengadakan sayembara, Talut mengadakan sayembara, ada orang yang bernama Jalut sebagai penguasa yang zalim di kota Al-Quds pada saat itu, atau Palestina pada saat itu. Maka Talut mengatakan, barang siapa yang mampu mengalahkan Jalut, maka saya akan menikahkan dengan salah satu putriku. Maka kemudian ada seorang anak muda datang kepada Talut, kemudian menawarkan diri untuk memerangi Jalut. Maka itulah disebut dengan David. Kalau bahasa sonoknya David, kalau bahasa kitanya Bapak Daud. Setelah mampu mengalahkan Jalut, maka janji yang diikrarkan oleh Talut itu kemudian dijalankan. Maka dia nikahkan anaknya dengan siapa? Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Dan dari Daud itu, dengan nikahnya dengan putrinya Talut, maka lahirnya seorang, ya, Nabi dan Rasul, yaitu siapa? Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itulah yang nanti menikah dengan siapa? Ratu Bilqis, Pak, yang memiliki singgasana yang begitu luar biasa. Yang dulu Ratu Bilqis ini markas dakwahnya, markas kekuasaannya, markas negerinya di mana? Negeri Saba. Ya, negeri Saba, negeri di wilayah selatan di Yaman, Pak, ya. Kemudian dipindahkan kemana? Ke Palestina. Nah, dari situlah kemudian orang-orang Yahudi hari ini mengklaim bahwa keturunan mereka, nenek moyang itu adalah berasal dari sana. Sehingga mereka beranggapan bumi Palestina yang hari ini adalah diklaim sebagai bumi keturunan nenek moyang mereka. Baik. Nah, yang kedua, ada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kita tahu Nabi Musa ketika memiliki masalah, ya, dengan Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan pergi kemana? Pergi ke Palestina. Ya. Idrib bi'asaqal hajar. Disuruh kemudian memukulkan apa? Tongkatnya, kemudian terbelahnya apa? Lautan. Kemudian menyeberang kemana? Menyeberang ke Palestina, Pak. Kemudian kita tahu ada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Memang Nabi Isa lahir di situ, Pak. Nabi Isa itu sezaman dengan, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, walaupun kemudian dia lebih senior, ya. Kemudian yang terakhir ada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki masalah dengan orang-orang Mekah pada waktu itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan mulai dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Sehingga para ulama menyebutkan begini, a'zamu mu'tamar ala wajhil ardi. Konferensi terbesar yang pernah ada di muka bumi itu. Kenapa? Karena para nabi dan rasul
kemudian melakukan sholat secara berjamaah dan diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma dakhaltul masjidah, ketika aku sampai ke Masjid Baitul Maqdis dan aku masuk ke Baitul Maqdis, fawajadatu al-anbiya'a kullahum fi sufufis salati, maka saya mendapatkan seluruh para nabi sedang bersaf-saf, mereka sedang menunggu seperti layaknya mau sholat. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad sholli, ya Muhammad, kamu menjadi imam wahai Muhammad. Nah, dari situlah kemudian para ulama kemudian memberikan penjelasan, ijtama'u jami'an bi ajsadihim ahyahumullahu wa ja'ala fihimur ruh. Ulama sepakat bahwa para nabi rasul yang hadir dalam bentuk jasad yang utuh, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, yang Allah tiupkan ruhnya kembali kepada jasad-jasad para nabi dan para rasul itu, Pak. Kemudian disitulah terjadinya apa? Sholat berjamaah secara besar-besaran di Baitul Maqdis, di peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan pada malam itu, Pak? Ya, mengambil sumpah setia. Disebut dengan al-mitsaq. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiy. Ini ayatnya, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurannah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini ayat, Pak, ya, menunjukkan kata para ulama, disitulah kemudian para nabi dan rasul yang ikut serta dalam sholat itu mengambil sumpah setia, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Baitul Maqdis itu kemudian dikembalikan lagi kepada kaum muslimin. Karena pada waktu itu ya Baitul Maqdis itu dikuasai oleh siapa? Romawi. Ya. Baik. Nah, ini, Pak. Ternyata dalam catatan sejarah peperangan yang kemudian ya yang mengarah untuk pembebasan Baitul Maqdis itu paling tidak ada 4, Pak. Ya, pertama, perang Mu'tah yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Sama dengan tahun Fatu Mekah ini, Pak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengirim pasukan ya dari Madinah di sini, Yasrib menuju Madain, kemudian Tabuk, kemudian Mu'tah. Mu'tah itu ya kalau dilihat di peta ini sangat dekat dengan ya, sangat dekat dengan apa, Pak? Al-Quds di sini. Ya. Perang Mu'tah. Ya. Itu dulu dikuasai oleh siapa? Oleh Romawi. Daerah ini, Pak. Kemudian perang Tabuk. Perang Tabuk ini di sini, Pak. Mengarah menuju ke situ juga. Kemudian terjadi di tahun ke-9 Hijriah, kemudian pengutusan pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Jadi ceritanya Usamah bin Zaid ini sebelum meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipersiapkan pasukan itu untuk diberangkatkan ke Baitul Maqdis, Pak. Apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 wafat. Maka digantilah oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka salah satu konsentrasi pemerintahan Abu Bakar pada saat itu adalah memerangi orang-orang yang murtad. Kedua, memerangi orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Dan ketiga, memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Itu konsentrasi pemerintahnya Abu Bakar selama 2 tahun. Di tahun ke-11 ya, pasukan yang pernah dipersiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberangkatkan itu kemudian diberangkatkan di zamannya Abu Bakar. Karena ya Nabi sudah mempersiapkan ya pasukan itu, tapi nggak jadi tahun ke-10 Nabi yang meninggal dunia, maka diberangkatkan ya pasukan itu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini para Mu'tah itu kemudian
ditunjuk 3 jenderal perang, yaitu pertama sahabat namanya Zaid bin Harithah yang kemudian wafat, kemudian Ja'far bin Abdul Muthalib, kemudian Abdullah bin Rahawaha. Mereka ini semuanya wafat dan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah meninggal dunia, Ja'far bin Abdul Muthalib meninggal dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kemudian Abdullah bin Rahawah meninggal dunia, semuanya meninggal dunia. Ya. Kemudian posisi Mu'tah disebutkan di sini di dekat wilayah Yordania yang jumlah kaum muslimin pada waktu itu adalah hanya 3.000 orang, Pak. 3.000 orang, ya. Yang dihadapi ada berapa? 200.000. Bayangkan. 1 banding berapa, Pak? 1 banding 70 orang. Ya. Kemudian perang Tabuk. Nah, ini peristiwa perang Tabuk ini adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ikut berperang. Disitulah peristiwa yang sangat emosional antara Umar, Abu Bakar, Utsman. Mereka menginfakkan seluruh hartanya, Pak, di perang Tabuk itu. Kemudian, nah ini pengutusan Usamah, ya, kepada negeri Al-Quds. Berikutnya, nah ini di sini. Puncaknya di sini. Puncaknya adalah perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu terjadi di tahun ke-16 Hijriah. Di mana pada waktu itu pasukan Khalid bin Walid sebagai panglima perang pada waktu itu sedang berada di Irak. Sedangkan sebagian sahabat ya berada di Suriah. Di antaranya adalah Amr bin As. Ya. Amr bin As kemudian mengirim surat kepada Amr bin kepada Khalid bin Walid, ya, untuk kemudian datang ke negeri Syria. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau datang dari Irak yang harusnya perjalanan Irak menuju Syria pada waktu itu dengan kondisi pada saat itu 1 bulan penuh full, tetapi beliau kemudian menyeberangi dan memotong jalan tengah di atas gurun pasir yang tidak ada orangnya. Bagi siapa yang melewatinya pasti meninggal dunia. Maka Khalid bin Walid serta pasukannya hanya melewati antara Irak ke menuju Syria hanya 15 hari, Pak. Setengah. Ya. Dengan konsekuensi kalau ya melewati cara ini maka bisa hidup, bisa mati, kira-kira begitu, Pak. Nah, kita percepat saja. Nah, ini ada peristiwa yang sangat bersejarah dalam catatan sejarah, Bapak Ibu. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, sudah membebaskan, dan Khalid bin Walid sudah membebaskan Syria, sudah membebaskan Palestina, maka pendeta, ya, Romawi pada waktu itu tidak mau memberikan kunci kepada kaum muslimin kecuali ya kepada Sayyidina Umar sebagai khalifah pada saat itu. Maka dikirimlah surat dari Baitul Maqdis menuju ke Madinah. Maka Umar radhiyallahu anhu bersama Salim datang berdua, Bapak Ibu, menaiki sebuah onta, seekor onta, yang onta itu dinaiki berdua, tapi dinaiki satu menuntun, satu naik, ya. Ukuran bergantian Umar dengan Salim itu di atas onta disebutkan dalam riwayat yaitu setoran 1 juz, Pak. Jadi Umar menuntun, sambil menuntun onta, Salim naik. Salim ini siapa, Pak? Pembantunya. Salim naik. Ya, kemudian yang murajaah itu Umar yang sambil menuntun 1 juz. Selesai 1 juz Umar naik. Salim menuntut, Salim baca Quran selama 1 juz sampai ke negeri Palestina, Pak, dari Madinah. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nah, ketika sudah sampai ke negeri Palestina, maka Umar sedang menuntun onta, Salim naik, ya, sesuai dengan kesepakatan, ya. Maka Abu Ubaidah melihat kejadian itu segera menghampiri Umar dan berbisik,
"Ya Umar, aku tahu seperti apa dirimu, tetapi janganlah seperti ini di hadapan mereka. Mereka adalah orang-orang yang menghormati orang lain dengan pakaian dan kendaraannya." Maka disitulah Umar mengatakan, "Nahnu qaumun azanallahu bil Islam." Barang siapa yang kemudian mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah hinakan. Sehingga Umar mengatakan, "Nahnu qaumun azanallahu bil Islam." Kami itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah karena Islam, bukan karena jabatan, bukan karena pakaian, bukan karena kendaraan. Bapak Ibu, pada saat itu ya, Umar datang itu dalam keadaan pakaiannya sudah compang-camping, Pak. Ada 17 Ada 17 jahitan, Pak. Pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Nah, ini terakhir. Momen yang sangat mengharukan di sini, Pak. Momen yang sangat mengharukan itu adalah ketika prosesi pengambilan kunci Baitul Maqdis yang diserahkan kepada Sayyidina Umar itu, seluruh para sahabat yang hidup pada waktu itu di sekitar Lebanon, kemudian Syria, kemudian Yordania datang ke Baitul Maqdis. Di antaranya adalah Bilal bin Abi Rabah yang dulu adalah muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar ketika sudah memegang kunci Baitul Maqdis, Umar memerintahkan kepada Bilal bin Abi Rabah untuk azan. Bilal bin Abi Rabah enggak mau. Kenapa? Karena dia pernah bersumpah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian dia pergi ke Syria. Kemudian dia mengatakan, "Saya tidak akan pernah azan lagi kecuali 2 kali. Pertama ketika didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, kemudian dia kembali azan, kemudian di peristiwa Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis." Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah para sahabat kemudian mengatakan begini, "Walamma balagha asyhadu anna Muhammad Rasulullah," ketika Sayyidina Bilal bin Abi Rabah azan, tepat pada kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahkan nasu wa baqas sahabah. Semua manusia pada waktu itu menangis dan semua sahabat yang menyaksikan peristiwa itu menangis. Kemudian seluruh para sahabat mengatakan, "Nahnu qad nafathna wasiyatak." Disinilah ya para sahabat mengucapkan, "Kami telah memenuhi wasiatmu ya Rasulullah untuk membebaskan Al-Quds." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Dan Baitul Maqdis itu kemudian pernah dibebaskan 2 kali. Pertama di zamannya Umar bin Khattab, kemudian nanti di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, dan yang ketiga kita tidak tahu kapan kemudian akan dikembalikan lagi kepada tangan kaum muslimin. Tinggal kita menunggu atau tinggal kita punya kontribusi terhadap Al-Quds itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambar komplek dari Al-Quds ya. Semua ini adalah Baitul Maqdis ya, namanya Baitul Maqdis. Semua yang garis merah itu ya, kompleksnya itu bernama Baitul Maqdis. Hanya saja beberapa ya spot-spotnya itu kemudian memiliki nama tersendiri. Nah, apa yang terjadi hari ini ya, situasi yang terjadi hari ini di Baitul Maqdis itu menggambarkan walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah kemudian ridha terhadap umat Islam sehingga kemudian kita mengikuti agama mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ayat ini ya, kemudian memberikan catatan begini, nanti umat Islam itu kalau seandainya ya umat Islam itu diperintahkan untuk masuk ya ke lubang biawak, maka mereka akan masuk. Artinya apa Bapak Ibu? Segitunya mengekornya umat Islam terhadap orang-orang lain ya, agama Yahudi dan Nasrani. Terbukti hari ini Bapak Ibu ya, terbukti hari ini kita kemudian dijajah dari sisi banyak sisi ya, pakaian, makanan ya, entertain ya, termasuk mungkin pemerintahan, sistem ya. Ya, sistem perbankan itu kan sistem yang berasal dari Yahudi dan sebagainya. Dan itu kemudian ya sekarang banyak diikuti oleh kaum muslimin, termasuk mungkin kita. Gitu ya.
Nah, ini menunjukkan apa? Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terakhirnya adalah apa yang bisa kita kontribusikan terhadap ya saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis. Ya, satu yang bisa kita lakukan adalah ya, kalau kemudian kita mampu ya berjihad seperti mereka, ya berjihad. Tetapi nampaknya kita tidak bisa, Pak. Makanya ya orang-orang Palestina, saya pernah chattingan dengan teman saya dulu kuliah, ya saya candakan, ya saya bercanda dengan dia, saya sebelum pematian listrik dan lain-lain itu, sebenarnya saya bilang kalau kita kirim pasukan dari Indonesia bagaimana? Jangan, ya kalian kalau nggak makan 3 kali sehari kalian sakit katanya. Ya, gimana mau dikirim ke Palestina, Pak? Pagi-pagi udah cari nasi uduk gitu kan. Ya, di sana nggak ada nasi uduk gitu. Maka yang bisa kita lakukan pertama apa, Pak? Yang pertama adalah berjihad dengan harta kita. Ya berinfak. Ya menyalurkan donasi kepada lembaga-lembaga yang sudah kemudian ya resmi. Yang kedua, ya menyebarkan berita yang benar terhadap Palestina, menyuarakan HP yang kita punya ini pakai untuk kemudian berjihad. Ya, ini bukan hanya sebatas peperangan antara Hamas dengan Israel, tetapi ini resmi adalah penjajahan yang kemudian tidak boleh berlaku di muka bumi ini. Karena itu adalah salah satu amanat konstitusional. Apa itu? Penjajahan harus dihapus di atas dunia. Karena Indonesia itu ya undang-undangnya resmi mengatakan ya tidak ada penjajahan di atas dunia, harus dihapuskan. Ya. Dan kita tahu dalam catatan sejarah bangsa Indonesia kita, salah satu ya negara yang pertama-tama kemudian mengakui kemerdekaannya adalah Palestina. Terbukti dengan menyumbangnya ya dermawan yang berasal dari Palestina, ya menyumbangkan seluruh hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang bisa kita lakukan sekarang, Pak, adalah mengkanter orang-orang yang tidak suka dengan kaum muslimin dengan berbagai macam. Ya, mungkin bajunya batik tetapi hatinya Yahudi banyak. Ya. Maka banyak juga ya Israel pesek di kita itu, Pak. Ya, yang kemudian tidak suka dengan perjuangan kaum muslimin seperti itu. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan itu adalah berdoa. Karena tidak ada ya kekuatan yang lebih kuat dari doa. Sehingga Nabi SAW mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Makanya MUI kemudian secara resmi meliris untuk kemudian memberikan himbauan kepada masjid-masjid ya selama peperangan ini kemudian melakukan qunut nazilah. Ya. Itu bagian daripada cara untuk kemudian ya berkontribusi terhadap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Al-Quds. Mudah-mudahan apa yang terjadi di situ memberikan ibrah kepada kita dan juga kita bukan hanya sebagai penonton, juga memiliki saham yang nanti kalau ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa saham yang pernah Anda ya tuangkan, yang pernah Anda berikan kepada Baitul Maqdis? Paling tidak doa yang setiap pagi diutarakan oleh imam tadi, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestina dan sebagainya. Dan ingat bukan hanya di Palestina saja, ya. Sebagian kita lupa bahwa saudara-saudara kita ya juga memiliki hampir ya penderitaan yang sama di Kashmir, di mana? Di Burma. Ya. Juga sama, ya. Dan kita itu lupa di situ. Makanya paling tidak kita berdoakan saudara-saudara kita dengan doa yang lebih spesifik supaya kemudian ya wabil khusus hari ini Baitul Maqdis kemudian kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita kaji pada pagi hari ini memiliki pengetahuan kepada kita
dan memberikan pemahaman yang benar terhadap Baitul Maqdis dalam perspektif sejarah. Dan mudah-mudahan kita punya kontribusi terhadap pembebasan Baitul Maqdis. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau menambahkan silakan Pak. Kalau tidak ada kita tutup karena sudah masuk syuruk ya. Enggak ada ya Pak ya? Cukup ya? Cukup. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji ya sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin itu orang mana? Yang sini. Apa sih? Dari mana itu Pak Haji?